Bising mesin peleburan menelan semua suara di sebuah pabrik baja di kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi. Di dalam kabin kren paksa operator berpengalaman lebih dari 20 tahun menurunkan kapit hidrolik ke arah kubus scrap yang sudah dipadatkan. Gerakan itu rutinitas ratusan kali sehari. Namun kubus besi yang satu ini terasa ganjil sejak pertama kali terangkat dari tumpukan. Kapit mengunci. Kubus berputar pelan. Di sudut yang menggangga sesuatu yang bukan logam terselip di antara lapisan besi. Potongan kain bermotif bongga warna biru pukat jenis yang biasa dipakai pada gaun musim panas terlihat sekejap di bawah lampu sorot pabrik. Alis Pak Sapri menggerut. Ia mengkondongkan badan menggatur sudut ayun krane agar melihat lebih jelas. Benda lembut itu tidak lazim berada di scrap besi. Pak Sapri menahan napas. Ia memutar kubus sekali lagi, kali ini lebih perlahan. Dalam sela tumpukan ia menangkap detail lain yang membuat tengkuknya meremang, untayan rambut panjang berwarna gelap yang terjepit di kela-kela logam. Pengalaman panjang di yard penerimaan barang ajar bahwa temuan seperti ini bukan sekadar salah sortir. Tangan Pak Sapri refleks menekan tombol emergency stop. Suara mesin berat mendadak padam menyisakan hening yang membuat semua pekerja menoleh. Ia meraih shti di panel kabin. Keamanan supervisor produksi hentikan lini 3. Segera ke area crane. Ada indikasi barang berbahaya terkampus scrap. Lonjakan gerak di lantai produksi terjadi serentak. Mandor naik ke platform, 2 personel keamanan mendekat sambil memasang garis pembatas. Kubus scrap diturunkan perlahan ke lantai inspeksi, tidak dibiarkan menyentuh konveyor menuju tungku. Prosedur standar dijalankan, area disterilkan, kamera dokumentasi internal dinyalakan dan buku log dibuka untuk pencatatan. Supervisor berdiri di sisi Pak Sapri menatap bekas sobekan pada kubus. Ini bisa jatuh ke tungku kalau Bapak tidak berhenti. Suaranya datar tetapi matanya menyiratkan kegelisahan. Saya tidak yakin ini sekadar kain. Pak Sapri menjawab pelan. Ia tidak menambahkan apapun karena semua orang di lantai produksi memahami konsekuensi dari dugaannya. Keamanan pabrik menghubungi Polres Metro Bekasi melalui jalur cepat. Dalam hitungan menit panggilan dialihkan ke Satreskrim. Pada pukul 15.40 WIB the 12th of November 2019. Laporan resmi terdaftar indikasi benda terkait manusia di dalam kubus scrap padat yang baru masuk dari pemasok. Konvoi kendaraan dinas tiba sekitar 15 menit kemudian. Memimpin tim Kompol Andi Pratama turun dari mobil dengan tenang diikuti Ibda Raka Wijaya dan tim identifikasi. Garis polisi dipasang mengelilingi kubus. Ruang inspeksi berubah status menjadi TKP tertutup. Kompol Andi menyapu pandang ruangan yang mendadak senyap. Catat setiap langkah. Tidak ada yang menyentuh selain tim identifikasi. Ibda Raka menyalakan bodycam dan memeriksa ulang daftar tindakan, dokumentasi visual, pengukuran serta penelusuran jalur logistik kubus mulai dari gate penerimaan hingga titik krene. Petugas identifikasi memotret dari 4 sisi. Kain bermotif dikatat sebagai barang temuan awan, untayan rambut sebagai atu. Tidak ada yang berspekulasi keras-keras, namun semua memahami arah penyelidikan, menentukan asal kubus dan memastikan identitas kemungkinan korban tanpa mengungkap detail yang tidak perlu. Di ruang kontrol, tim lain mulai menarik rekaman CCTV 72 jam terakhir gerbang masuk truk timbangan hingga lapangan penumpukan. Staf logistik menyiapkan surat jalan, nota timbang dan nomor batch dari pemasok yang mengirim scrap selama 2 hari terakhir. Supervisor menyebut daftar pemasok yang biasa masuk ke pabrik beberapa dari Kranji, Cikerokan dan Cibitung. Data itu akan disisir satu persatu. Kompol Andi menoleh pada Pak Sapri yang berdiri tak jauh, masih berseragam kerja penuh noda debu. Bapak yang pertama kali melihat Pak Sapri mengangguk. Awalnya saya kira kain lap, tapi motifnya, lalu saya lihat ada rambut. Saya langsung hentikan. Keputusan tepat. Kompol Andi mencatat. Bapak mohon tetap di area kami, mungkin butuh kronologi detail pergerakan krain. Tim identifikasi berkoordinasi dengan pihak pabrik untuk menyiapkan alat potong presisi. Tidak ada upaya membuka paksa di tempat yang berisiko merusak barang bukti. Segala tindakan harus bertahap dan aman untuk pembuktian forensik. Setiap servis non-logam yang terlepas akan dimasukkan ke kantong bersegel, diberi kode dan ditandatangani saksi dari pihak pabrik. Sebelum proses teknis dimulai, Kompol Andi menyimpulkan instruksi satu tim fokus pada pembukaan bertahap kubus di bawah protokol forensik. Tim kedua menelusuri jalur pemasok dari rekaman dan dokumen. Tim ketiga menyiapkan kanal untuk pengkokokan data orang hilang di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Pada papan catatan sementara, Ibda Raka menulis 3 prioritas besar. 1. Identifikasi, pastikan apa yang ada di dalam kubus dan siapa kemungkinan korbannya. 2. Asal-usul truk pemasok dan titik pengiriman terakhir sebelum ke pabrik. 3. Pengamanan bukti digital and fisik, CCTV log dan setiap benda non-logam.
Di luar ruang inspeksi suara pabrik kembali berdenyut namun terputus-putus seperti menahan napas. Semua orang tahu sejak kubus itu diturunkan dari krane alur kereta di Cikarang tidak lagi sekadar soal baja dan api. Ada seuntai petunjuk yang halus tapi tegas menuntun aparat untuk menibak perjalanan gelap sebuah kubus scrap dari suatu sudut Bekasi yang akan segera disebut banyak orang gudang rongsokan di Kranji. Ruang kontrol pabrik baja berubah jadi posko kecil. Ibda Raka duduk di depan monitor memutar rekaman CCTV 72 jam terakhir gerbang masuk timbangan dan lapangan penumpukan. Di sampingnya staf logistik membuka map berisi surat jalan nota timbang dan daftar batch scrap yang masuk 2 hari terakhir. Fokus di jeda 48 jam ini, ujar Kompol Andi. Kubus itu tidak boleh salah langkah. Gambar demi gambar melintas truk-truk bak tinggi menaikkan balok-balok scrap yang seragam. Lalu pada rekaman pukul 07.58 WIB hari sebelumnya sebuah truk bak terbuka berhenti di timbangan. Tumpukan kubus di baknya tampak rapi kecuali satu kubus di sudut kanan belakang bentuknya sedikit miring dan warna karatnya lebih tua daripada lainnya. Berhenti, perbesar plat. Raka menahan nafas. Huruf-huruf mongkol jelas B9126 ZYH. Staf logistik membolak-balik daftar. Ini ada. Truk P9126 ZYH atas nama CV Sainar angkut pengiriman dari gudang rongsok Lestari Jaya Kranji Bekasi. Penerimaan kemarin 08.13 WIB. Berat kotor 13 ton. Kompol Andi mengkatat cepat. Ada dokumentasi bongkar muat di yard ada pak. Kamera lapangan P2. Rekaman P2 diputar. Truk yang sama mundur ke titik bongkar. Di antara kubus seragam, kubus yang miring itu tampak kembali seolah disengaja diletak paling dalam lalu cepat tertutup kubus lain. Siapa penanggung jawab penerimaan saat itu? Raffi mandor shift pagi. Petugas lapangan Dani dan Reza. Raffi dipanggil ke ruang kontrol. Wajahnya masih berdebu. Saya cek visual cepat pak. Tidak ada benda non-logam terlihat. Kubus yang agak miring saya kira variasi pres saja. Tidak ada keluhan dari sopir. Nama sopir, tanya Kompol Andi. Raffi menatap catatan. Ujang Suhanda. Nomor HP terdata di nota timbang. Raka sudah menekan nomor. Nada sambung panjang. Akhirnya terangkat. Pak Ujang, saya Ibda Raka Satreskrim. Terkait pengiriman kemarin ke pabrik Cikarang kami perlu klarifikasi. Bisa bertemu di ujung telepon terdengar ragu. Saya lagi di jalur pak. Tapi kalau sore saya bisa ke pool CV Sinar angkut di Cibitung. Kata jam dan lokasi, ujar Andi pelan. Kita datangi. Sementara itu tim identifikasi memulai pembukaan kubus bertahap di area yang sudah dinyatakan aman dengan saksi internal pabrik. Setiap serpi non-logam dimasukkan ke kantong besegel dan diberi kode. Bahasa teknis tetap dijaga agar sesuai prosedur pembuktian, tidak ada komentar spekulatif di tempat. Kompol Andi membagi tim-tim Araka mengejar jalur truk dan sopir memverifikasi CV Sinar angkut. Tim B koordinasi data orang hilang di Bekasi, Karawang, Jakarta Timur dalam 2 minggu terakhir. Tim C persiapan kunjungan COVID ke gudang rongsok Lestari Jaya Kranji tanpa seragam, tanpa kendaraan dinas. Sore hari pool CV Sinar angkut di Cibitung relatif sepi. Sopir-sopir duduk di bangku panjang menambal terpal. Pak Ujang datang tergesa kaosnya basah keringat. Saya hanya narik sesuai surat jalan pak, katanya pelan. Order lewat admin. Muatan diambil dari Kranji Lestari Jaya. Bongkar di pabrik seperti biasa. Tidak ada kejadian aneh. Siapa yang memandu muat di Kranji? Raka bertanya. Biasanya Budi atau anak buahnya. Pemiliknya Bututi Lestari orangnya tegas. Di lapangan yang gadur forklift itu Asep. Waktu muat ada kubus yang bentuknya janggal. Pak Ujang berpikir. Janggal lo ada satu. Forklift minta saya mundur agak dekat karena katanya kubus itu beratnya bandel, kira-kira begitu. Tapi kan saya sopir, saya ikut saja arahan lapangan. Siapa yang bilang bandel? Si Asep. Dia juga bilang taruh yang itu di pojok biar nggak goyang. Saya angguk saja. Raka dan Andi saling pandang. Catatan itu sesuai dengan yang tampak di CCTV. Kubus miring diposisikan pojok bak. Nomor kontak Asep ada tidak ada pak, tapi nomor kantor Lestari Jaya ada di pintu gerbangnya. Baik, terima kasih Pak Ujang, keterangan Anda kami catat. Matahari kondong saat 2 kendaraan tanpa logo memasuki Kranji. Jalanan sempit, bengkel las dan deretan pagar yang tinggi menutup pandangan. Bau kerat dan suara gerinda bercampur teriakan kernet. Papan nama lusuh bertuliskan Lestari Jaya. Pembelian besi tua menandai sebuah gerbang kat hijau. Di dalam gunung-gunung scrap, Kompol Andi dan 2 anggota masuk sebagai pencari bahan. Mereka memperhatikan arus orang, lokasi timbangan, pos admin dan area pres. Seorang perempuan parubaya dengan raut tegas memegang ponsel mengawasi pekerja. Itu Bututi, bisik seorang pemuda di warung depan saat Raka menyapa singkat. Sama suaminya Pak Budi, usaha lama di sini. Kalau yang forklift Asep yang kaos oranye itu. Mulutnya jago, kerja juga cepat. Raka menandai rute gerbang pos timbang lapak sortir mesin pres yang tampak lama di sisi timur gudang. Di dekatnya ada bangunan kosong seperti bengkel tua, pintu tergembok.
Catatan mentalnya bertambah ruang tertutup yang jarang dilewati pekerja biasa. Sambil memotret untuk konto harga menggunakan ponsel penyamaran, Raka menangkap pola pergerakan Asep kera berbisik pada dua anak lapangan mereka beberapa kali melihat ke arah bangunan kosong itu. Pak Budi tampak lebih banyak di pos admin sementara Bu Tuti sering menerima telepon nadanya pendek-pendek. Andi merapat, kukup untuk hari ini, kita tidak konfrontasi. Besok panggil resmi, siap. Saya minta backup unit siber untuk tarik data panggilan nomor yang sering masuk ke ponsel atas nama Tuti dan Budi melalui jalur legal, jawab Raka. Sekalian permintaan rekaman CCTV internal Lestari Jaya 324 jam terakhir. Andi mengangguk. Dan satu lagi, cek daftar orang hilang khusus perempuan 20-30 tahun yang bekerja di kawasan Kranji Bantar Gebang Sibitung. Kokokan dengan atribut kain yang kita temukan. Raka menutup buku catatan. Ada satu hal lagi, Komandan. Bangunan kosong di sisi timur itu. Kuncinya siapa? Kenapa aktivitas banyak merunduk? Ke sana, Andi menatap gerbang yang perlahan ditutup. Pertanyaan itu jadi agenda pertama saat pemeriksaan formal besok. Malam ini kita konsolidasikan bukti. Di jalan keluar Kranji, lampu-lampu bengkel menyala satu persatu. Di balik pagar seng Lestari Jaya, roda bisnis besi tua berputar seperti biasa tenang di permukaan menyimpan riak di kedalaman. Kubus miring yang terekam kamera sudah menggantar penyidik ke alamat yang tepat. Esok pagi gerbang hijau itu akan diketuk dengan surat panggilan dan berita akan membuka babak baru yang lebih tajam. Pagi berikutnya 07.30 YB 2 kendaraan dinas berhenti sekitar 50 meter dari gerbang hijau gudang Lestari Jaya di Kranji. Kompol Andi berdiri dengan map berisi surat panggilan resmi dan berita acara pemeriksaan lokasi. Di sampingnya Ibta Raka menyiapkan tim dokumentasi dan teknis lengkap dengan kamera dan alat komunikasi internal. Udara pagi lembab, bau kerat dan oli terbawa angin dari dalam. Gerbang besi bergemerincing saat Asep, operator forklift yang kemarin mereka amati, muncul dengan ekspresi kaget setengah panik. Pagi Pak, ada apa ya? Suaranya serak. Satreskrim Polres Metro Bekasi, suara Andi tenang tegas. Ia menunjukkan surat. Kami punya surat panggilan resmi untuk Bu Tuti Lestari dan izin pemeriksaan lokasi terkait temuan scrap kemarin di Cikarang. Asep menelan ludah, mencoba tersenyum kaku. Bu Tuti belum datang Pak. Tapi Pak Budi di dalam, silakan hubungi beliau. Kami masuk, ukap Raka pendek. Halaman dalam gudang tampak sibuk setengah hati, para pekerja melambatkan gerakan, sebagian berhenti sama sekali. Beberapa menunduk memperbaiki terpal tapi matanya mengikuti rombongan polisi. Forklift yang biasanya menderu kini diam di pojokan. Pak Budi, lelaki berkemeja lusuh dengan perut bonsit dan mata tajam, keluar dari pos admin. Pak polisi, ini urusan apa? Kami punya izin usaha resmi, katanya data tapi syarat ketegangan. Andi menunjukkan surat. Pemeriksaan ini bagian dari proses penyelidikan. Kami tidak menuduh siapapun, tapi ada kubus scrap dari gudang ini yang terindikasi bercampur dengan bukti forensik penting. Kami hanya butuh akses penuh ke area pemuatan dan penyimpanan. Budi menarik napas panjang. Kalau prosedur resmi kami patuh, tapi ini tempat kerja, jangan bikin panik orang. Kalau tidak ada yang disembunyikan, Raka menyelip, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tim forensik mulai menyisir area. Mereka mendokumentasikan jalur forklift, timbangan dan mesin pres. Asep dikumpulkan bersama dua anak lapangan lainnya, Rizal dan Topan, untuk wawancara cepat. Di pos admin, Budi duduk di kursi plastik mencoba merokok tapi tangannya sedikit bergetar. Asep ujar Raka dengan nada profesional, kami dapat keterangan dari sopir truk Pak Ujang bahwa kubus yang dimuat darimu kemarin berat dan miring dan kamu menyuruh taruh di pojok bak. Apa benar? Asep tersenyum gugup. Kubus itu ya agak berat Pak, tapi scrap kadang begitu. Ada mesin tua di dalam. Jadi saya minta taruh pojok biar nggak goyang. Mesin tua? Raka menggulang. Model mesin apa ya? Saya nggak ingat. Saya cuma muat. Siapa yang menyusun kubus itu sebelum kamu angkat? Anak lapangan yang di shift malam. Saya cuma ambil dari tumpukan. Nama Asep melirik Rizal. Mungkin dia. Rizal langsung menggeleng cepat. Bukan saya Pak. Kubus itu sudah di situ waktu saya masuk pagi. Andi mencatat setiap jawaban. Berarti ada aktivitas malam hari yang tidak tercatat. Budi mencoba menyela, Pak polisi, kami tidak ada shift malam resmi. Kalau ada scrap masuk malam itu titipan untuk pagi. Titipan dari siapa? Andi menatap tajam. Pemasok kecil Pak. Kadang begitu. Nama dan alamatnya tidak ada catatan lengkap. Kadang mereka datang bawa pickup. Raka menunduk sebentar ke buku log dekat timbangan. Lembar terakhir tulisannya tidak rapi dan ada satu baris kosong tepat di tanggal malam sebelum kubus dikirim. Kenapa catatan ini kosong? Budi berpura-pura santai. Lupa dikatat. Anak adminnya telah datang. Sementara tim forensik bergerak ke bangunan kosong di sisi timur bangunan yang kemarin Raka tandai. Gembok tua di pintunya langsung dikatat sebagai objek pemeriksaan. Asep berusaha menahan. Itu cuma gudang rusak Pak. Nggak dipakai.
Kalau memang kosong, ujar Andi Pelan, tidak keberatan kami periksakan. Gembok dipotong, disaksikan Budi dan dua pekerja. Aroma besi lembab dan pelumas tua menyeruak saat pintu digeser. Di dalam gelap debu berterbangan. Namun pada sudut ruangan sesuatu membuat tim berhenti. Sisa tali rafia warna merah karung tergeletak dengan berkak kering dan bekas seretan panjang di lantai semen. Dokumentasikan semua perintah. Andi tenang. Kamera forensik bekerja cepat. Setiap detail dicatat sebagai barang bukti B1, B2 dan B3. Di luar suasana gudang semakin tegang. Para pekerja saling berbisik. Budi berusaha menahan ekspresi tapi keringat mulai menetes. Asep menggigit bibir sementara Rizal dan Topan saling lempar pandang resah. Andi mendekati Budi masih dengan nada profesional. Pak Budi, kami akan membawa beberapa barang bukti dan salinan dokumen logistik untuk dianalisis. Kami juga memanggil Bu Tuti Lestari untuk pemeriksaan di Polres sore ini. Budi mencoba berdalih, tapi ini usaha keluarga dan justru karena itu potong raka kami ingin semua transparan. Andi menambahkan kami juga akan mengajukan izin penyitaan CCTV internal dan rekaman telepon yang terkait aktivitas malam itu. Setiap perbedaan keterangan akan kami kokohkan. Sebelum meninggalkan tempat, Andi berdiri sejenak di depan gerbang hijau. Raka, ujarnya lirih, malam itu ada seseorang yang datang tanpa catatan resmi. Kubus itu bukan mesin rusak. Jejaknya mulai terbuka. Raka mengangguk. Langkah selanjutnya cari identitas orang malam itu dan siapa yang memberi izin masuk. Angin pagi membawa suara gerinda dari bengkel sebelah. Tapi di dalam gerbang hijau Lestari Jaya keheningan mencurigakan menggantung di udara, tanda bahwa kereta ini baru saja melewati garis pertama penyelidikan serius. Siang hari di Mapolres Metro Bekasi, Bu Tuti Lestari duduk di ruang pemeriksaan lantai 2. Wajahnya tenang namun sorot matanya tajam dan waspada. Kompol Andi membuka map berisi salinan surat panggilan dan foto-foto barang bukti dari gudangnya, termasuk tali rafia merah dan karung berkak kering. Ibda Raka duduk di sisi meja siap mencatat setiap kata. Terima kasih Ibu Tuti sudah datang, suara Andi datar tapi profesional. Kami hanya ingin mengklarifikasi beberapa hal terkait kubus scrap yang Ibu kirim melalui CV Sinar Angkut kemarin. Tuti menilangkan tangan. Kami tidak mengirim barang aneh apapun, Pak. Hanya scrap biasa. Semua kubus berasal dari pemasok tetap. Andi membalik foto kubus dengan kain biru pukat. Ini salah satunya. Kubus ini ditemukan di pabrik Cikarang. Di dalamnya ada bukti forensik yang sedang kami proses. Pemasok kubus ini terdaftar atas nama Lestari Jaya. Tuti diam beberapa detik kemudian mengangkat dagu. Kami tidak tahu soal isi kubus. Scrap datang dari banyak orang. Kami hanya penggepul, benar kata Andi Pelan. Dan kami juga tahu tidak ada catatan resmi untuk satu kubus malam itu. Kenapa kosong? Bu, tatapan Tuti sedikit bergeser. Anak admin saya telat catat. Biasa begitu. Biasa, Raka menyelip. Padahal kubus itu dikirim ke pabrik hanya beberapa jam setelah masuk. Tidak ada pemeriksaan visual, tidak ada tanda timbang, bahkan tidak ada nama pemasok. Bagaimana Ibu bisa bilang ini biasa? Tuti mulai gelisah meski berusaha menyembunyikannya. Saya tidak awasi semua, ada Budi, ada anak-anak lapangan. Kalau kubus itu masuk malam pasti orang lapangan yang tahu. Jadi Andi mendekat, ada orang luar yang bisa masuk gudang malam-malam tanpa catatan resmi dan itu hal biasa. Tuti terdiam. Di luar ruang pemeriksaan, Raka menerima telepon dari tim forensik. Pak, kami sudah cek CCTV internal Lestari Jaya dan 4 kamera aktif, tapi 2 kamera di sisi timur tepat menghadap ke bangunan kosong pada mulai pukul 22.17 sampai 02.41. Malam itu juga, pada mati total atau diputus lognya seperti dikabut manual, bukan error teknis. Raka menutup telepon, wajahnya menggeras. Ia masuk kembali ke ruang pemeriksaan. Bu Tuti, katanya pelan, malam sebelum pengiriman 2 kamera di sisi timur mati selama 4 jam. Apa Ibu tahu? Tuti menggerutkan dahi. Kamera rusak sering, Pak. Tidak ada laporan kerusakan, tapi kabel dikabut manual. Sekilas kilatan gugup melintas di mata Tuti. Tapi ia cepat menutupinya dengan nada datar. Kalau begitu tanya saja anak lapangan. Saya bukan teknisi. Sore itu Pak Budi, suami Tuti, juga dipanggil. Tidak seperti istrinya, ia jauh lebih mudah terpancing emosi. Saya nggak tahu apa-apa soal kubus itu, suaranya meninggi. Yang jaga malam kan anak-anak. Andi tetap tenang. Pak Budi, di gudang Anda tidak ada shift malam resmi. Jadi siapa yang memberi izin orang masuk malam-malam? Orang luar suka titip scrap, Pak. Kami ambil pagi. Bisnis rongsokan itu fleksibel bukan berarti tanpa catatan, jawab Raka. Karena satu kubus titipan sekarang berubah jadi barang bukti kasus pidana. Budi mulai gelisah. Kalau begitu salahkan saja anak-anak itu, jangan saya, semua akan kami periksa, Andi menegaskan. Termasuk Bapak dan Ibu. Malam hari rapat penyidik berlangsung di ruang khusus. Andi memimpin dengan papan kronologi di belakang. The 12th of November 22.17 WIB CCTV Timur mati.
The 12th of November 23.03 WIB kemungkinan kubus diturunkan. The 13th of November 07.58 WIB truck B9126 ZIH masuk pabrik. The 13th of November 15.40 YB temuan scrap mencurigakan. Teman-teman suara Andi pelan namun tajam ini bukan salah input logistik. Ini peristiwa terencana. Tim Intel menyampaikan update salah satu anak lapangan Topan menghilang sejak siang. Teleponnya mati. Asep dan Rizal mengaku tak tahu ke mana dia pergi. Kari Topan dulu perintah Andi. Dia kemungkinan orang kunci malam itu. Sementara itu di gudang Lestari Jaya lampu-lampu diredupkan lebih awal. Di balik pagaseng dua bayangan lelaki terlihat melintas cepat menyelinap ke arah bangunan timur tempat tali rafia merah ditemukan. Salah satu dari mereka membawa sesuatu yang terbungkus karung. Apapun yang terjadi malam itu jelas orang-orang ini bergerak sebelum penyidik kembali. Dan jejak mereka semakin mengarah pada peristiwa yang lebih besar daripada sekadar kubus besi tua. Malam itu Ibda Raka berdiri di depan papan kronologi yang dipenuhi koretan dan panah merah. Jam menunjukkan pukul 21.10 WIB. Ruang taktis Polres Metro Bekasi masih terang benderang. Di luar gerimis tipis menimpa halaman aspal. Tim sudah bekerja sejak pagi dan satu nama mulai muncul berkali-kali dalam catatan Topan anak lapangan yang menghilang setelah pemeriksaan awal. Kalau kubus itu dimuat malam, ujar Raka menunjuk titik waktu 23.03 WIB di papan, kemungkinan besar Topan ada di lokasi. Kamera mati di jam yang sama. Kita kejar jejaknya dari sana. Terakhir terlihat Tanya Kompolandi. Pukul 17.20. Ia keluar dari gudang lewat gerbang samping naik motor bebek hitam tanpa plat belakang. Sekitar pukul 22.002 anggota Resmob bergerak menuju perkampungan padat di daerah Tambun Selatan tempat Topan diketahui sering nongkrong. Lorong sempit, lampu jalan redup, suara TV dari rumah-rumah kayu terdengar samar. Motor patroli diparkir jauh, mereka berjalan kaki menyusuri gang. Di ujung gang sebuah warung kopi kecil masih buka. Seorang pemuda bertato di lengan menyipit saat dua polisi berpakaian preman mendekat. Topan tanya salah satu anggota. Sering nongkrong sini? Pemuda itu tersenyum miring. Topan kalau sore kadang nonggol, tapi udah 2 hari nggak kelihatan. Terakhir dia datang buru-buru pinjam motor temannya. Katanya mau beresin urusan. Setelah itu hilang. Urusan apa? Pemuda mengangkat bahu. Gue bukan satpamnya. Salah satu anggota menunjukkan foto dari HP. Ini pemuda itu terdiam sesaat lalu mengangguk pelan. Ya, itu motornya dia, tapi sekarang motornya udah ditarik orang, katanya ada utang. Sementara itu di markas tim penyidik, Raka menerima kabar dari tim siber. Kami sudah lakak HP Topan, ujar operator. Sinyal terakhir terekam di sekitar Jalan Kalimalang dekat jembatan layang arah Bekasi Barat. Setelah itu ponsel dimatikan. Cek semua kamera jalan di radius 500 meter dari titik itu, perintah Raka. Kalau dia kabur pasti ada jejak. Pukul 23.30 kuaka makin dingin. 2 kendaraan tak bertanda bergerak menuju Kalimalang. Suara sungai dan lalu lintas malam berkempur. Tim Resmob menyebar ke 2 sisi jembatan layang. Di bawah jembatan ada bangunan semi permanen tempat para pemulung sering tidur. Bau karat plastik basah dan arang terbakar tercium menusuk. Senter polisi menyapu gelap. Di balik tumpukan drum terdapat jaket hitam lusuh yang kokok dengan deskripsi yang dipakai Topan. Tak jauh dari situ karung putih bertali rafia merah tergeletak di tanah. Jangan sentuh dulu, kata Raka pelan mengenakan sarung tangan latex. Karung dibuka hati-hati. Di dalamnya hanya ada baju kerja gudang Lestari Jaya dan sepasang sepatu safety. Tidak ada Topan. Andi menatap lokasi sekitar. Dia meninggalkan pakaiannya. Bisa jadi 2 hal, kabur atau dipaksa. Tim forensik cepat memotret dan memberi label C1, C2 dan C3 pada barang itu. Mereka juga menemukan jejak ban kecil di tanah besek mengarah ke jalan besar, kemungkinan motor bebek. Beberapa jam kemudian hasil analisis rekaman kamera Jalan Kalimalang masuk. Pada pukul 19.43 WIB sebuah motor bebek hitam terlihat berhenti di bawah jembatan. Topan turun membuang sesuatu ke dalam sungai lalu naik motor lagi bersama sosok laki-laki lain yang mengenakan hoodie abu-abu. Wajah pria itu tidak jelas karena arah kamera dari belakang. Rekamannya buram, ujar operator, tapi ada ciri khas motor itu, stiker merah di spakbor kanan. Raka menggerutkan dahi. Itu bukan motornya Topan sendiri. Dia pinjam, berarti kita lakak motor pinjaman. Pagi dini hari penyidik memanggil kembali beberapa pekerja gudang. Dari keterangan silang terkuak motor dengan stiker merah milik Rizal, rekan kerja Topan. Rizal sempat meminjamkan motor malam itu tapi mengaku tidak tahu dipakai untuk apa. Topan datang buru-buru, kata Rizal. Mukanya tegang. Katanya gue cuma bantuin beresin scrap. Beresin scrap jam 11 malam. Andi menatapnya tajam. Rizal menunduk. Saya pikir cuma angkat-angkat barang. Sementara itu forensik menemukan bekas tali rafia merah yang sama terikat di salah satu pilar sungai Kalimalang persis di dekat tempat karung ditemukan.
Tali itu identik dengan tali dari gudang Timur Lestari Jaya. Ini bukan kebetulan ukap Raka lirih. Andi mengganggu pelan. Topan tidak bekerja sendiri. Ada sosok lain malam itu. Orang yang tahu cara masuk ke gudang dan tahu kamera mana yang harus dimatikan. Raka mengkata dengan cepat, 1. Topan muncul malam kejadian. 2. CCTV mati selama 4 jam. 3. Motor dengan stiker merah menggantar 2 orang. 4. Karung dan tali identik dengan bukti gudang. 5. Sosok pria hoodie abu-abu belum teridentifikasi. Mulai besok, kata Andi, akhirnya kita seret semua nama yang ada di daftar gudang malam itu. Dan kita temukan Topan sebelum dia lenyap selamanya. Di luar jendela langit dini hari Bekasi mulai berkabut tipis. Aliran sungai Kalimalang berkilau samar dalam gelap. Entah rahasia apa yang sudah dibuang ke dalamnya malam itu, namun satu hal pasti, bayangkan di ujung gang bukan sekadar pelarian kecil. Ini awal dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Pukul 08.45 WIB keesokan paginya, ruang penyidik Polres Metro Bekasi kembali dipenuhi suara langkah tergesa dan bunyi printer menyala. Di meja tengah kompol Andi dan Ibda, Raka membentangkan hasil analisis wajah buram dari CCTV Kalimalang malam sebelumnya. Potongan gambar tidak terlalu jelas tapi cukup untuk menangkap postur tubuh dan pola gerak orang berjaket abu-abu yang menjemput Topan. Perhatikan bahu kirinya, ujar Raka sambil menunjuk layar. Orang ini jalannya agak miring, bisa jadi ada bekas luka lama atau kebiasaan tubuh tidak simetris. Sepatu kanan juga beda warna sol, tambah Andi. Kita kokohkan dengan data pekerja gudang. Pukul 10.00 tim penyidik memanggil ulang Asep, operator forklift. Lelaki berambut sepak itu datang dengan wajah lebih tegang dibanding hari sebelumnya. Tangannya gelisah, duduk tak tenang. Pak Asep. Raka membuka dengan nada datar, malam itu kamera CCTV dimatikan dari panel ruang forklift. Kami sudah cek sidik jari di panel. Tebak siapa yang mengkul? Asep terdiam. Sidik jari Bapak. Andi melanjutkan menatap lurus. Asep menarik napas dalam. Bukan saya matiin buat nutupin apa-apa, Pak. Saya cuma menkabut kabel potong. Raka. Wajah Asep pucat. Saya disuruh. Siapa yang nyuruh Topan? Topan atau seseorang bersama Topan? Asep menunduk, suara nyaris berbisik. Topan gak sendiri, Pak. Dia datang sama orang luar. Pakai hoodie abu-abu. Saya nggak kenal tapi Topan bilang itu bos kecil. Menurut pengakuan Asep, malam itu sekitar pukul 22.30, Topan dan pria hoodie datang ke gudang. Asep yang sedang tidur di pos forklift dibangunkan. Mereka bilang ada scrap yang harus dibereskan cepat karena ada truk yang akan berangkat subuh. Saya pikir ini urusan biasa, Pak. Asep melanjutkan. Topan sering bantu suplai scrap kecil. Saya kabut kamera karena dia bilang jangan ribet kuma barang numpang. Barang numpang? Raka menggulang dengan nada tajam. Asep mengangguk pelan. Iya, mereka bawa satu kubus pres dari pickup. Hoodie abu-abu itu yang nyuruh saya buka jalur forklift ke mesin pres timur. Lalu kubus itu ditaruh paling belakang. Setelah itu mereka pergi. Bapak nggak curiga, tanya Andi. Saya cuma operator, Pak. Saya nggak mikir makam-makam. Tim penyidik langsung bergerak cepat. Dari deskripsi Asep, pria hoodie, tinggi badan sekitar 175 cm, bahu kiri sedikit lebih turun, sepatu kanan dan kiri berbeda. Cara bicara kepat logat Bekasi kasar, menyebut dirinya bos kecil. Raka memerintahkan tim intel untuk menyisir lapak rongsokan kecil dan pemasok scrap ilegal di sekitar Bantar Gebang, Tambun dan Cibitung. Orang dengan ciri seperti itu tidak mudah bersembunyi lama. Cari orang dengan postur miring kiri atau sedera bahu, kata Raka. Mulai dari lingkaran pemasok kecil Lestari Jaya. Sementara itu tim forensik memberi kabar penting, potongan kain biru pukat dari kubus scrap mengandung sisa DNA perempuan. Hasil awal kokok dengan profil orang hilang yang dilaporkan di Bekasi Timur seminggu sebelumnya. Dewi Rahmawati, 27 tahun, karyawan pabrik tekstil. Ini mulai menggara ke tindak pidana berat, kata Andi pelan. Kalau benar Dewi jadi korban kubus scrap itu bukan sekadar alat transportasi barang tapi alat pembuangan jejak. Raka menggepalkan tangan, dan orang hoodie itu kemungkinan besar pelaku utama. Sore hari laporan intel pertama masuk. Dari 3 lokasi pemasok kecil yang disisir, satu nama muncul berulang kali. Eko Suryana, 33 tahun. Mantan kernet scrap yang kini jadi pemasok lepas. Dikenal temperamental, pernah jatuh dari truk, bahu kirinya cedera permanen. Sepatu kanan kirinya tak sama karena kaki kanan lebih pendek. Koko, gumam Raka. Eko sering bekerja sama dengan Topan menyuplai barang ke Lestari Jaya lewat jalur malam. Rekan-rekan lapak menyebutnya kocek karena cara jalannya miring seperti orang pingkang ringan. Malam itu tim Resmob mengintai warung bekas tambal ban di Cibitung tempat Eko disebut sering nongkrong. Dari kejauhan 2 lelaki terlihat duduk di bangku kayu reot, satu di antaranya mengenakan hoodie abu-abu. Target terkonfirmasi, bisik salah satu anggota. Andi mengangguk.
Kita tidak tahu apakah topan ada di dalam. Hati-hati. Ini bukan pengejaran biasa. Lampu jalan redup, hujan gerimis tipis. Raka mengatur posisi tim di dua sisi gang. Saat pria hoodie bangkit dari kursi Resmob langsung bergerak. Tapi Eko tampaknya menyadari gerakan kecil itu. Ia berbalik dan lari ke arah belakang bengkel melompat pagar seng. Kejar teriak Raka. Hujan makin deras. Gang besek licin. Eko berlari pincang tapi cepat. Senter polisi menyurut jejaknya. Saat ia nyaris mengkapai lorong gelap di belakang bengkel, suara tembakan peringatan terdengar. Berhenti, Eko teriak Andi. Namun Eko hanya menoleh sekilas, wajahnya basah oleh hujan dan terus berlari ke arah deretan kontainer tua tempat gelap yang penuh suara gemuruh hujan. Malam itu pengejaran pertama terhadap orang berjaket abu-abu resmi dimulai. Dan semua orang tahu jika Eko kabur, topan mungkin tidak akan pernah ditemukan dalam keadaan hidup. Hujan deras menimpa tanah besek di kawasan Sibitung. Lampu-lampu jalan berpendar redup menggenang di antara barisan kontainer tua yang ditumpuk setinggi 2 lantai. Pintu-pintu besi berkarat menimbulkan gema ketika angin malam bertiup. Di tengah lorong gelap itu, Eko Suryana, si pria hoodie abu-abu, berlari pincang meninggalkan jejak sepatu berbeda di lumpur. Tim 2 kepung sisi barat, suara Ibda Raka terdengar melalui shti di tengah deru hujan. Tim 3 amankan gerbang kontainer, jangan kasih dia kabur. Eko menyelinap ke sela sempit di antara 2 kontainer tempat air hujan turun seperti tirai. Nafasnya berat, langkahnya cepat tapi goyah. Luka lama di bahu kirinya jelas mengganggu gerakan. Di tangannya ada sesuatu yang dibungkus kain plastik hitam. Dia masuk ke lorong sempit belakang kontainer nomor 17, lapor salah satu anggota Resmob. Jangan dekati sendirian, balas Raka cepat. Dia kemungkinan bawa senjata tajam. Dari atas menara kontainer, seorang anggota penembak jitu polisi menyorotkan lampu taktis ke kelas sempit. Cahaya itu meningkap bayangan Eko yang menunduk matanya liar. Ia menarik napas cepat lalu melangkah mundur berusaha melompat ke kontainer sebelah. Tapi tanah licin membuatnya terpeleset. Brak, tubuhnya menghantam dinding besi kontainer. Raka dan 2 anggota Resmob langsung mendekat, menyebar membentuk setengah lingkaran. Andi berjalan pelan dari sisi kanan, Hici di tangan. Eko Suryana, suara kompol Andi terdengar tegas di tengah hujan. Lepaskan barangmu dan angkat tangan. Eko tertawa pendek parau. Kalian pikir ini urusan kecil, kalian enggak tahu siapa yang di atas saya. Andi menatap tajam. Kalau begitu buktikan, tapi sekarang turunkan plastik itu. Eko mengangkat kepalanya perlahan. Matanya menyipit. Saya cuma disuruh buang barang pak. Saya bukan otaknya. Disuruh siapa kalau saya ngomong saya mati. Ketegangan makin meningkat, Eko mundur setapak lagi. Tangan kirinya mensingkirkan plastik hitam erat-erat, tangan kanan bergerak ke pinggang. Senjata, teriak salah satu anggota. Raka melompat ke kiri, 2 anggota Resmob merunduk. Tembakan peringatan kedua meletus ke udara, memantul keras di antara kontainer. Burung-burung liar berterbangan dari atap. Eko, turunkan tanganmu sekarang, Andi menghardik. Pria hoodie itu tampak ragu sesaat lalu berteriak, saya enggak mau mati sendirian, dan mencoba berlari ke belakang. Tapi langkah pincangnya membuat ia kehilangan kecepatan. 2 anggota Resmob langsung menubruk dari samping, menjatuhkannya ke genangan air. Plastik hitam terlempar ke tanah. Saat dibuka, di dalamnya terdapat sebuah ponsel rusak, sarung tangan kerja berlumur minyak, dan kartu identitas pabrik atas nama Dewi Ramawati, perempuan yang sebelumnya kokok dengan DNA pada kain biru. Raka menunduk mengambil kartu itu dengan sarung tangan forensik. Ini milik korban, gumamnya pelan. Eko meraung kesakitan ketika borgol dikunci di pergelangan tangannya. Kalian enggak mengerti saya, cuma disuruh. Andi mendekat, wajahnya tetap tenang meski tubuh basah kuyup. Kalau kamu enggak buka mulut, orang yang nyuruhmu akan tetap bebas. Dan kalau bebas, kamu yang akan dijadikan kambing hitam. Eko menatap lantai, rahangnya menggeras. Orang itu bukan topan. Siapa? Eko menggetakkan gigi. Dia dipanggil Bosti. Beberapa jam kemudian Eko dibawa ke Mapolres untuk pemeriksaan awal. Di ruang interogasi, suasana dingin. Lampu putih terang menyinari wajahnya yang penuh lumpur dan air hujan. Raka duduk di depan, Andi berdiri menyamping. Siapa bos? Ditanya Raka perlahan. Nama lengkap. Eko menggeleng. Saya enggak tahu nama aslinya. Semua orang di lapak kecil cuma panggil dia bos de. Orangnya enggak pernah kelihatan terang-terangan. Tapi kalau ada barang panas, dia yang ngatur jalur buang. Barang panas, Andi menggulang. Barang yang enggak boleh dikatat pak. Biasanya mesin kurian, kadang ya. Eko menunduk dalam. Raka mengkondongkan tubuh. Kali ini bukan mesin. Kamu tahu itu kan? Eko terdiam lama. Lalu suaranya pekapelan, saya tahu pak. Waktu topan bawa itu ke pika pada bawane. Saya enggak buka, tapi saya tahu itu bukan besi. Interogasi malam itu membuat struktur kasus mulai terbuka. Garis besar skema 1. Bos de aktor bayangan penggatur jalur barang panas ke gudang rongsokan. 2. Topan orang lapangan perekrut tenaga penggantar kubus malam. 3. Eko eksekutor logistik dan pembuang barang ke sungai. 4. Gudang Lestari Jaya, titik pengumpulan dan pengiriman.
Andi menutup map interogasi menatap Raka. Topan masih hilang, tapi Eko sekarang kunci. Raka mengangguk pelan. Kalau kita dapatkan Topan, kita bisa tarik benang sampai ke bos di luar ruang interogasi. Hujan sudah reda. Namun aroma lumpur air sungai dan bau logam masih menempel kuat di udara. Malam itu untuk pertama kalinya bayangkan bos muncul di atas permukaan penyelidikan, sosok yang selama ini hanya beredar dalam bisik-bisik di dunia gelap rongsokan Bekasi. Dan semua orang tahu membongkar orang ini tidak akan semudah menangkap pria pinkang di antara kontainer. Pagi itu ruang rapat Satreskrim Polres Metro Bekasi terasa lebih tegang dari biasanya. Di papan putih besar nama bos kini ditulis dengan huruf merah melingkar di tengah bagian seperti pusat jaring laba-laba. Dari sana menjulur panah ke berbagai arah. Topan, Eko, Gudang Lestari Jaya, jalur scrap malam dan kasus orang hilang atas nama Dewi Rahmawati. Eko sudah kasih kita gambaran struktur, ujar Kompol Andi sambil menunjuk papan. Bos adalah pengendali jalur gelap, tapi dia tidak pernah muncul langsung. Semua transaksi dilakukan lewat perantara seperti Topan dan Eko. Menurut Eko tambah Ibta, Raka bos mengontrol beberapa lapak rongsokan kecil di Bekasi Barat, Tambun dan Bantar Gebang. Barang panas tidak pernah dikata dan biasanya langsung dikirim ke pabrik penggepul besar lewat malam. Artinya, lanjut Andi, kalau kita ingin menangkap bos kita tidak bisa pakai cara biasa. Kita harus pekaskan lingkaran luar dulu. Sementara tim inti menyusun strategi, Eko duduk di ruang tahanan sementara. Kakinya masih kotor lumpur dari pengejaran malam sebelumnya. Ia gelisah menggusap tangan berkali-kali. Dalam pikirannya bayangkan bos menempel seperti rakun, sosok yang bahkan di dunia gelap rongsokan pun jarang orang berani menyebut namanya dengan suara keras. Dia orang yang bisa bikin orang hilang tanpa jejak, katanya lirih saat Raka datang untuk pemeriksaan lanjutan. Topan, dia bukan kabur, dia dibungkam. Raka duduk tenang di depannya. Kalau kamu bantu kami tangkap bos, kamu bisa dapat perlindungan hukum. Eko menggeleng lemah. Kalian gak mengerti. Orang-orang dia ada di mana-mana, dan justru itu alasannya kita butuh kamu. Tatapan Eko goyah. Untuk pertama kalinya ketakutan di matanya terlihat jelas. Sore hari tim intel membawa laporan hasil penyamaran di sekitar Bantar Gebang. Dalam dunia pengumpulan rongsokan malam ada lapak besar tanpa papan nama di pinggir jalan rusak, hanya dikenal sebagai lapak tengah. Orang-orang di sana menyebut pemiliknya dengan satu nama Dharma. Dharma alias bos diujar salah satu anggota intel. Usianya sekitar 40-an, bekas preman pasar. Pernah masuk bui karena kasus penadahan mesin industri. Setelah keluar dia bangun jaringan scrap ilegal. Gerakannya rapi, pakai kurir dan perantara. Orang jarang ketemu langsung. Topan dan Eko kerja untuk dia gumam Raka. Dan Dewi Rahmawati kemungkinan jadi korban dari salah satu pengiriman malam milik jaringan ini. Malam mulai turun saat dua kendaraan tak bertanda berhenti 300 meter dari lapak tengah. Dari balik semak kering, Raka dan tim pengintaian mengamati aktivitas di sana. Truk-truk kecil datang silih berganti. Lampu redup, suara gerinda logam terdengar samar. Tapi ada satu hal yang menkolok, sebuah mobil pickup hitam berhenti langsung di area belakang. 3 pria keluar, 2 pekerja lapak dan 1 pria bertubuh besar dengan jaket kulit. Bahu kirinya sedikit turun seperti membawa beban lama. Positif target, bisik salah satu anggota. Itu Dharma. Raka memicingkan mata. Sosok pria itu tampak tenang, namun cara orang-orang bereaksi padanya menunjukkan siapa yang berkuasa di tempat itu. Setiap langkahnya membuat para pekerja otomatis minggir. Dia bukan orang biasa, gumam Raka. Dia terbiasa memimpin. Andi menerima laporan pengintaian dari radio. Kita tidak bisa tangkap dia malam ini, ujarnya dari pos koordinasi. Kita butuh surat penangkapan dan penggeledahan resmi. Kalau kita tunggu terlalu lama, balas Raka, dia bisa pindahkan semua barang dan bersih dalam semalam. Benar, kata Andi, tapi kita juga butuh barang bukti langsung. Tanpa itu dia akan keluar lagi dalam 24 jam. Sementara itu dalam lapak tengah, Topan benar-benar ada di sana, terikat pada kursi kayu di ruangan belakang, mulutnya dilakban. Wajahnya penuh lebar, matanya menatap kosong ke arah pintu. 2 orang penjaga berdiri di luar berbicara pelan. Bos bilang jangan bunuh dulu, kata salah satu dari mereka. Tunggu perintah. Gila polisi, udah kari, dia sahut yang lain. Kalau ketahuan kita semua bisa masuk. Kalau kabar bokor bos denggak segan bikin kita ikut tenggelam. Topan menutup mata, tubuhnya gemetar. Dalam kepalanya suara mesin pres besi dan jeritan dalam kubus malam itu berputar seperti mimpi buruk yang tak berhenti. Pukul 23.10 Raka dan tim kembali ke markas. Mereka kini punya 1. Identitas asli bos de Dharma. 2. Lokasi markas lapak tengah Bantar Gebang. 3. Struktur jaringan perantara Eko dan Topan. 4. Indikasi kuat bahwa Topan ditahan hidup-hidup. Andi menatap peta Bekasi dengan garis merah mengelilingi lokasi lapak. Besok pagi kita ajukan izin operasi resmi. Tapi malam ini kita tetap pantau. Kalau Topan dipindahkan, kita intervensi. Raka mengangguk pelan.
Malam ini kita jaga jarak. Besok lapak itu akan runtuh. Di luar jendela kantor Langit Bekasi kelam. Jauh di Bantar Gebang di balik tumpukan besi dan oli bos duduk merokok tenang. Ia tidak tahu bahwa lingkaran penyelidikan kini telah menutup di sekelilingnya perlahan namun pasti. Pukul 22.40 WIB markas Satreskrim Polres Metro Bekasi masih menyala terang. Di ruang taktis Kompol Andi berdiri di depan papan operasi yang kini penuh garis merah. Di tengah papan itu foto Dharma alias Bos dipasang besa dengan tanda silang merah tebal. Di sekelilingnya anak panah menggara ke berbagai simpul jaringan termasuk nama Topan dan Eko. Semua sudah di tempatnya, ujar Ibda Raka menatap layar peta digital. Kita punya bukti kukup, kita punya saksi. Malam ini kita matangkan rencana. Andi mengangguk perlahan. Kalau besok kita bergerak tidak boleh ada celah. Dharma bukan penjahat jalanan biasa, dia licin dan dia tahu bagaimana melarikan diri. Di luar ruangan hujan rintik mulai turun menambah kesunyian malam Bekasi. Tim Resmob satu persatu datang dengan pakaian hitam taktis, pelindung tubuh, borgol senter taktis hingga alat komunikasi disiapkan. Tak ada suara teriakan, hanya ritme sepatu boot menyentuh lantai basah yang memantul ke seluruh koridor. Target akan ada di lapaknya besok subuh, lapor seorang anggota Intel. Setiap Kamis pagi dia selalu datang untuk cek barang malam. Apakah Topan sudah dipastikan di lokasi, tanya Raka cepat. Masih dikurung di ruang belakang, jawab anggota Intel. Kita punya sinyal lemah dari ponsel cadangan yang disembunyikan. Tapi kalau mereka pindahkan malam ini, Andi memotong pelan, maka kita bergerak lebih cepat. Pukul 23.25 tim kecil dikirim untuk melakukan pengintaian terakhir di sekitar lapak tengah Bantar Gebang. Dari balik semak dan dinding seng, dua petugas mengamati dengan teropong malam. Lampu lapak menyala redup, beberapa pria berjaga di luar. Truk pickup hitam yang biasa dipakai Iko terlihat parkir di pojok. Gerakan tenang, bisik salah satu petugas. Dua orang di pos depan, satu di tower kontainer, satu patroli keliling. Di ruangan belakang lapak Topan duduk di kursi besi dengan tangan terikat. Di luar dua penjaga merokok sambil tertawa kecil. Wajah Topan pucat namun matanya tidak lagi pasrah. Sejak ia mendengar langkah kaki orang-orang Dharma menyiapkan truk, ia tahu malam ini akan jadi malam terakhir kalau polisi tidak datang. Besok pagi semua ini beres, terdengar suara salah satu penjaga. Bos Danggak akan ketangkep, dia punya orang kuat di luar sana. Ya siapa yang bisa lawan bos, balas temannya. Topan menunduk. Air hujan yang menetes dari atap seng membasahi kakinya. Ia meremas tali di pergelangan tangan, mencoba menggerakkan jari bukan untuk melawan tapi untuk bertahan hidup beberapa jam lagi. Pukul 00.15 laporan pengintaian masuk ke markas. Jumlah penjaga 6 orang. Posisi kendaraan 2 pickup di halaman belakang. Titik rawan ruang belakang tempat Topan disekap. Akses keluar masuk hanya one gerbang depan dan one pintu servis di timur. Rencana sergap subuh tetap jalan, ujar Andi. Tim 1 kepung dari depan, tim 2 masuk dari pintu servis, tim 3 amankan perimeter. Raka menambahkan kalau mereka coba kabur perimeter langsung tutup, jangan kasih kela. Topan harus selamat, Andi menegaskan. Dia bukan hanya saksi, dia kunci yang akan buka semua rantai ini. Sementara itu di dalam lapak tengah, Dharma duduk di kursi kayu reot dengan rokok menyala di tangannya. Asap rokok berputar lambat di udara lembab. Ia tersenyum tipis mendengar laporan anak buahnya. Polisi mulai ribut-ribut, katanya datar. Tapi percayalah, mereka enggak akan punya cukup nyali buat sentuh orang kayak gue. Bos yakin, tanya salah satu anak buah. Yakin. Dharma membuang abu rokok ke lantai. Besok pagi kita kirim barang keluar. Setelah itu semuanya hilang. Di balik senyum tenangnya, ia tidak tahu bahwa malam itu polisi sudah mengepung dalam bayangan. Bahwa setiap gerakan kecilnya akan tercatat dan subuh nanti gerbang lapak tengah tidak akan terbuka untuk pelarian tapi untuk penangkapan. Pukul 01.40 hujan mulai deras. Di markas Raka dan Andi berdiri di depan peta operasi untuk terakhir kalinya. Kalau semuanya berjalan lancar, kata Andi, besok pagi jaringan Dharma runtuh. Raka menatap tajam papan peta. Dan keadilan untuk Dewi Rahmawati mulai di sini. Dalam kegelapan Bantar Gebang, para penjaga lapak tidak tahu bahwa napas kebebasan mereka tinggal hitungan jam. Saat kota tertidur, satu operasi besar telah disiapkan dalam senyap. Subuh nanti kubus besi simbol kejahatan mereka akan menjadi bukti yang menyeret seluruh jaringan ke meja hukum. Hujan turun tipis saat jarum jam menunjukkan pukul 02.30 WIB. Di halaman belakang Polres Metro Bekasi, deretan kendaraan taktis parkir rapi dalam gelap. Kompol Andi berdiri di depan papan briefing portabel dengan peta besar Bantar Gebang. Di tengah peta lingkaran merah menandai lokasi lapak tengah markas Bos Dharma. Target utama Dharma, suara Andi datar tapi tajam. Kita tangkap hidup-hidup. Prioritas kedua, evakuasi Topan dalam kondisi aman. Prioritas ketiga, amankan barang bukti terutama kubus scrap dan catatan logistik ilegal. Di hadapan Andi, Ibda Raka dan 16 anggota tim gabungan.
Resmob Intel dan Forensik bersiap dengan jas hujan tipis, peralatan lengkap, senjata pendek, kamera bodycam borgol dan kotak segel barang bukti. Raka menggenggam Eci dengan erat. Ini malam yang mereka rencanakan sejak awal. Pukul 03.103 mobil taktis bergerak perlahan ke arah lapak tengah. Jalanan becek dan sepi, lampu-lampu lapak satu persatu padam. Suara mesin berhenti 200 meter dari lokasi. Tim turun tanpa suara. Dua tim menyebar ke sisi timur dan barat sementara tim inti bergerak ke pintu utama. Tim satu standby di gerbang. Tim dua siap sergap dari belakang, bisik Raka melalui radio kecil. Hitungan mundur dimulai dari sekarang. Di dalam lapak tengah beberapa pria berjaga di depan tumpukan scrap. Bos duduk di kursi kayu reot sambil merokok, tatapannya tenang tapi tajam. Di ruangan belakang Topan masih terikat pada kursi, tubuhnya penuh lebam. Dua penjaga bersenjata perang mondar-mandir. Bos, kita pindahin dia sekarang, tanya salah satu anak buah. Belum, jawab Dharma tenang. Polisi belum cukup bukti buat nyentuh gue. Selama itu belum ada, semua aman. Sekarang Raka memberi aba-aba. Pintu gerbang didorong keras oleh tim satu, suara besi berderit keras menghantam kesunyian. Tim dua menyerbu dari sisi belakang mendobrak pintu kayu gudang. Dalam hitungan detik lapak tengah berubah dari tempat gelap menjadi asterisk medan operasi asterisk dengan lampu sorot putih menyilaukan. Polisi angkat tangan, teriak Andi, anak buah Dharma kaget. Dua orang mencoba kabur ke arah timur tapi langsung ditangkap tim perimeter. Dharma berdiri pelan, tangannya terangkat, senyum tipis di wajahnya. Watamu pagi-pagi, Dharma alias bos. Suara Andi tenang. Anda ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana pembunuhan berencana, penadahan dan penghilangan barang bukti. Bukti, Dharma tertawa pelan. Kalian pikir saya pegang barang panas di sini? Raka masuk dari sisi kanan menyalakan lampu senter ke ruangan belakang. Topan duduk terikat, matanya sayu tapi masih hidup. Dua penjaga di dekatnya segera diborgol. Korban hidup ditemukan, lapor Raka melalui radio. Topan aman. Sementara forensik mengamankan lokasi, tim Resmob menemukan ruang penyimpanan rahasia di balik tumpukan besi. Pintu besi kecil dibuka dan di dalamnya terdapat dua kubus scrap yang bentuknya mirip dengan kubus temuan di Cikarang. Kata tantangan logistik bertanggal mundur, kartu identitas milik Dewi Rahmawati dan satu HP burner berisi pesan singkat antara Dharma dan Topan. Semua barang langsung diberi label barang bukti D1 hingga D8 dan dimasukkan ke dalam kontainer segel. Topan dibawa keluar lapak dengan selimut darurat. Tubuhnya lemah tapi matanya menatap Dharma dari jauh. Saat mobil tahanan polisi menutup pintu, suara hujan makin deras menenggelamkan sisa teriakan anak buah bos yang tak sempat lari. Dharma masih tersenyum saat diborgol. Kalian pikir ini selesai, katanya dingin. Kalian cuma sentuh permukaan. Jaringan ini lebih besar dari yang kalian kira. Andi menatapnya tajam. Malam ini permukaan itu cukup untuk menenggelamkanmu. Pukul 04.45 web operasi dinyatakan berhasil. 8 orang ditahan termasuk Bosti, 2 kubus scrap dan dokumen ilegal diamankan. Topan selamat meski membutuhkan perawatan medis intensif. Dalam kendaraan taktis yang melaju menjauh dari lapak tengah, Raka memandang keluar jendela yang basah oleh hujan. Satu simpul sudah jatuh, gumamnya, sekarang tinggal tarik sisanya. Andi yang duduk di sampingnya menatap lurus ke depan. Bos, bukan akhir. Dia kuma pintu masuk, lampu sirene polisi menyala di jalan besek menuju kota sementara lapak tengah perlahan tenggelam dalam kesunyian pagi. Sebuah babak kelam jaringan gelap rongsokan Bekasi baru saja PK terbuka. Pukul 09.15 WIB, ruang perawatan khusus di Rumah Sakit Bayangkara Bekasi masih lenggang. Bau antiseptik menyengat. Di ranjang nomor 3 Topan terbaring dengan tubuh penuh perban dan lebam. Pipinya bengkak, bibir pekas dan napasnya terdengar berat. Meski begitu matanya terbuka menatap langit-langit putih pukat. Di kursi samping Ibda, Raka duduk dengan catatan kecil, rekaman audio sudah menyala. Topan, suara Raka pelan, kita butuh ceritamu. Jangan tahan lagi. Ini kesempatanmu untuk selamat. Topan menelan ludah tenggorokannya kering. Kalau saya ngomong saya bisa mati, suaranya serak. Kalau kamu diam bos, akan pastikan kamu jadi tumbal. Dia sudah tertangkap. Semua anak buahnya nyanyi. Kalau kamu tidak bicara kamu akan ikut tenggelam. Topan terdiam lama. Lalu perlahan seperti bendungan jebol keritanya mengalir. Malam itu sekitar pukul 22.00 WIB, Topan dipanggil oleh Eko ke sebuah warung kopi di Tambun. Di sana Eko mengatakan ada barang khusus yang harus dikirim ke gudang Lestari Jaya. Mereka tidak boleh mengkatatnya dan harus langsung pres kubus sebelum subuh. Orang bos sendiri yang ikut nggatur, kata Eko waktu itu. Topan sempat menolak tapi Eko menggankam. Kalau lo nolak lo hilang kayak yang dulu. Mereka naik pickup kecil ke sebuah rumah kosong di pinggiran Bantar Gebang. Di dalam rumah itu ada sebuah karung besar yang terbungkus kain biru pukat. Topan tidak berani membuka tapi dari berat dan bentuknya ia tahu itu bukan mesin. Bos datang belakangan mengenakan hoodie abu-abu. Kerjain sepet, jangan banyak tanya, kata Dharma saat itu. Kalau berhasil kalian aman.
Sekitar pukul 23.00 mereka tiba di gudang. Asep diminta menkabut CCTV. Kubus besi dari gudang belakang dibuka dan diisi karung tersebut lalu dipres hingga padat. Suara mesin pres terdengar lebih berat dari biasanya. Setelah itu kubus dilas ringan di bagian pinggir untuk menyamarkan bekas sambungan. Waktu kubus itu jatuh ke lantai topan berkata dengan suara bergetar, saya dengar sesuatu seperti bunyi patah. Saya tahu ada orang di dalamnya, Pak. Raka menatapnya dalam diam. Dharma cuma bilang satu hal, lanjut topan, sekali udah masuk kubus enggak ada yang tahu siapa. Setelah kubus siap mereka menyusun rencana pengiriman. Eko bertugas menghapus jejak di rumah kosong. Topan memastikan kubus itu berada di pojok bak truk. Dharma sendiri pergi lebih dulu menggunakan motor. Kalau semua berjalan lancar, kata Dharma, waktu itu besok ini cuma jadi besi biasa. Siapa korban sebenarnya, tanya Raka perlahan. Topan menghela napas berat. Namanya Dewi. Dia kerja di pabrik sebelah lapak. Pakarnya dulu kerja sama orang-orang Dharma. Katanya Dewi lihat sesuatu yang nggak seharusnya jadi mereka hilangkan dia. Raka mencatat setiap detail rumah kosong, lokasi mesin pres, perintah Dharma. Ini bukan sekadar kasus scrap ilegal, ini pembunuhan berencana yang rapi. Pukul 10.05 kompol Andi masuk ke ruangan. Ia mendengar setengah dari pengakuan itu dari luar. Topan katanya dengan suara tegas, tapi tak menghakimi, kalau kamu bersaksi di persidangan dan bantu kami jatuhkan bos de, kami bisa ajukan perlindungan saksi. Tapi kamu harus cerita semua. Topan memejamkan mata, air mata tipis mengalir dari sudutnya. Saya kapek hidup di bawah orang kayak dia. Kalau saya harus bayar, saya bayar. Tapi tolong Pak, pastikan dia nggak keluar lagi. Sore hari tim penyidik melakukan olahraga ulang TKP berdasarkan pengakuan Topan. Pukul 21.45 pengambilan karung di rumah kosong Bantar Gebang. Pukul 22.30 tiba di Lestari Jaya, CCTV dimatikan. Pukul 23.0000.00 karung dimasukkan ke dalam kubus, dipres dan dilas. Pukul 08.00 keesokan harinya kubus dikirim ke pabrik baja Cikarang. Semua waktu dan lokasi kokok dengan rekaman dan catatan logistik. Jejak kematian Dewi Rahmawati kini terang dari rumah kosong ke mesin pres hingga kubus scrap. Malamnya Andi dan Raka berdiri di halaman Polres. Hujan rintik-rintik membasahi genting. Pengakuan ini kuat, ujar Raka. Kalau digabung dengan barang bukti dan saksi forensik, Dharma nggak punya kelah. Ya, sahut Andi pelan. Tapi Dharma bukan pemain kecil. Begitu berita ini naik, kita akan hadapi tekanan dari luar. Raka menatap langit mendung. Kalau kita berhenti di sini, maka tidak akan ada Dewi berikutnya yang terselamatkan. Andi mengangguk. Maka kita tidak akan berhenti di sini. Di ruang rawat, Topan menatap langit malam dari balik kakak. Di dadanya rasa bersalah dan ketakutan bercampur, tapi untuk pertama kalinya ada sedikit cahaya di ujung jalan gelap yang selama ini ia tempuh. Pukul 08.00 WIB halaman Pengadilan Negeri Bekasi sudah dipenuhi kendaraan polisi. 2 mobil tahanan berhenti di depan pintu masuk gedung kawalan ketat dari anggota Brimob dan Resmob. Dharma alias Bos diturun dari mobil dengan borgol di tangan. Wajahnya tetap tenang, bahkan sedikit menyeringai seolah situasi ini bukan ancaman. Di belakangnya beberapa anak buahnya juga dibawa ke dalam ruang tahanan pengadilan. Di sisi lain halaman Ibda, Raka berdiri bersama Kompol Andi memantau jalannya pengawalan. Dia masih tenang, kata Raka pelan. Seolah dia yakin bisa keluar. Andi mengangguk tipis. Orang seperti Dharma selalu punya koneksi. Tapi hari ini yang kita bawa bukan cuma tuduhan, kita bawa bukti keras. Sidang perdana dimulai pukul 09.30 WIB. Hakim Ketua membuka sidang dengan suara tenang namun tegas. Jaksa penuntut umum membacakan daftar dakwaan pembunuhan berencana terhadap Dewi Rahmawati, penghilangan barang bukti, penadahan dan distribusi barang ilegal, ancaman kekerasan terhadap saksi. Setiap kata dakwaan menggema di ruang sidang. Dharma duduk di kursi terdakwa tersenyum sinis sementara pengacaranya sesekali berbisik di telinganya. Di bangku saksi, Topan duduk dengan tubuh masih belum pulih sepenuhnya. Wajahnya tegang, tangan gemetar, tapi matanya teguh. Jaksa menunjuk ke layar proyektor rekaman CCTV gudang Lestari Jaya, hasil forensik kubus scrap, foto barang bukti dari lapak tengah, pesan singkat antara Dharma, Topan dan Eko. Bukti ini, kata jaksa, menunjukkan bahwa terdakwa Dharma mengatur dan mengendalikan jaringan ilegal untuk menghilangkan korban Dewi Rahmawati. Pengiriman kubus besi bukan kecelakaan logistik ini karena menghapus jejak pembunuhan. Saat giliran saksi Topan melangkah ke mimbar, ruangan mendadak senyap. Ia menatap hakim lalu ke arah Dharma. Wajah Dharma tetap santai, bahkan sedikit tertawa kecil. Tapi Topan menarik napas panjang dan mulai bicara. Malam itu saya ikut bawa karung itu, katanya dengan suara parau. Saya tahu di dalamnya ada orang. Saya dengar bunyi tulang patah saat kubus dijatuhkan. Saya takut, tapi bos dibilang sekali masuk kubus nggak ada yang tahu siapa. Ruang sidang bergemuruh. Beberapa orang dari keluarga korban menangis tertahan. Hakim menggetukkan palu untuk menenangkan ruangan.
Jaksa melanjutkan siapa yang memberi perintah bos. Jawaban Topan tegas tanpa ragu. Di luar ruang sidang media mulai membludak, wartawan mencatat setiap keterangan saksi. Nama bos kini tak lagi hanya beredar di dunia bawah tanah Bekasi tetapi sudah menjadi headline berita kriminal nasional. Polisi memperkuat pengawalan khawatir akan ada upaya tekanan terhadap saksi. Raka berdiri di koridor memperhatikan Topan yang baru saja keluar dari ruang sidang dengan pengawalan ketat. Dia lebih kuat dari yang kita kira, ujar Raka. Andi menatap ruang sidang yang kini kosong perlahan. Ketika kebenaran sudah diungkapkan di depan hakim, semua koneksi gelap mulai kehilangan daya. Pukul 15.00 WIB sidang ditutup dengan keputusan hakim untuk melanjutkan ke tahap pembuktian lanjutan. Dharma dikembalikan ke tahanan Polda dengan pengawalan ketat. Raka berdiri di halaman pengadilan menatap langit mendung Bekasi. Langkah pertama selesai, katanya lirih. Andi mengangguk di sampingnya. Tapi ini belum akhir. Jaringan Dharma masih luas. Akan ada perlawanan. Biar saja, jawab Raka dengan mata tajam. Selama kebenaran sudah diungkap, mereka tidak lagi berbicara dari balik bayangan. Sementara itu di ujung ruangan, keluarga Dewi Rahmawati menatap papan nama pengadilan dengan air mata bercampur harapan. Untuk pertama kalinya setelah sekian minggu, ketakutan dan ketidakpastian keadilan mulai punya bentuk nyata. Dan di luar pagar pengadilan, suara sirene konvoi tahanan memudar dalam rintik hujan sore Bekasi menandai bahwa pertempuran hukum baru saja dimulai. Langit Bekasi sore itu gelap, udara berat seolah menahan hujan yang belum turun. Di ruang tindak lanjut Satreskrim, papan besar berisi peta jaringan Dharma masih terpasang di dinding. Garis-garis merah menghubungkan nama-nama, lokasi-lokasi dan bukti-bukti yang kini tak lagi hanya sekadar spekulasi, semuanya nyata. Dharma sudah di tangan kita, ujar Kompol Andi pelan sambil berdiri di depan papan. Tapi jaringan dia tidak berhenti di sini. Benar timpal Ibta Raka. Hasil penyelidikan forensik keuangan menunjukkan aliran dana ke 2 lapak scrap di Karawang dan 1 di Cilincing. Itu artinya dia punya struktur cabang, bukan sekadar satu markas. Andi menatap daftar nama-nama pemasok kecil yang baru saja dicetak tim Intel. Di antara daftar itu ada satu nama yang dikoret tebal, Ujang S., sopir yang mengangkut kubus ke pabrik baja, orang pertama yang mereka temukan di awal kasus. Kini namanya kembali menkuat. Pukul 16.45 WIB, Raka bersama 2 anggota Resmob menyambangi kontrakan Ujang di Cikarang. Rumah kecil itu sunyi, pintu depan tertutup rapat, jendela terkunci. Kayak rumah kosong, bisik salah satu anggota. Raka mengetuk pintu 3 kali. Tak ada jawaban. Namun dari dalam terdengar suara samar seperti gesekan furnitur. Ia memberi isyarat. Satu anggota menyelinap ke sisi belakang. Pak Ujang, panggil Raka. Kami dari kepolisian. Kami cuma mau tanya beberapa hal. Pintu tetap tertutup. Lalu terdengar bunyi kunci berputar cepat seolah seseorang terburu-buru mengunci dari dalam. Raka memberi kode. Dalam hitungan detik mereka mendobrak pintu. Di dalam, Ujang berdiri di ruang tengah dengan tas hitam besar di tangannya. Wajahnya tegang, pelipisnya berkeringat. Pak, saya nggak salah apa-apa, katanya gemetar. Kalau nggak salah, kenapa mau kabur? Raka melangkah masuk pelan. Tas hitam itu diperiksa. Di dalamnya uang tunai 75 juta rupiah, beberapa lembar nota pengiriman scrap tanpa stempel resmi dan flash disk kecil berwarna biru tua. Ujang akhirnya dibawa ke Polres. Di ruang interogasi ia duduk membungkuk, wajahnya pucat. Saya cuma sopir Pak, katanya lirih. Saya nggak bunuh siapapun. Benar, jawab Andi tenang. Tapi kamu bagian dari rantai. Rantai yang membuat Dewi Rahmawati mati dan tubuhnya dibuang seperti besi tua. Ujang menggigit bibir. Saya disuruh ngangkut. Saya nggak tahu itu mayat. Siapa yang menyuruhmu, tanya Raka. Dharma, Ujang menggeleng. Orang atasnya Dharma. Andi langsung menajamkan pandangan. Orang atasnya, Ujang menghela napas berat. Saya nggak pernah lihat langsung. Tapi Dharma selalu bilang semua barang khusus bukan pesanan dia tapi pesanan besar dari luar. Ada satu orang yang suka disebut pakar, kalau nama itu muncul semua orang nurut. Malam itu tim forensik digital menganalisis flash disk yang disita dari tas Ujang. Isinya mensenggangkan file Excel berisi daftar pengiriman scrap gelap selama 18 bulan terakhir. Catatan kode transaksi dengan inisial pengirim dan penerima. Lokasi jalur logistik lintas kabupaten. 4 inisial orang penting, salah satunya R. Raka membaca data itu pelan. Ini bukan jaringan kecil, komandan, katanya lirih. Ini sistematis. Andi berdiri tegak di sampingnya. Dan kemungkinan bukan pemain jalanan seperti Dharma. Ini orang dengan koneksi jauh lebih tinggi. Keesokan harinya dalam tahanan, sementara Dharma akhirnya berbicara setelah ditekan dengan bukti flash disk. Kalian pikir saya bos besar? Haya terkekeh getir. Saya cuma tukang jalanan. Kalian bahkan belum menyentuh orang yang beneran mengatur semua ini. Pak, tanya Raka. Dharma tersenyum tipis. Orang itu nggak pernah kotorin tangannya. Semua lewat orang kayak saya. Siapa dia? Desak Andi.
Kalau kalian berani buka itu, kalian bukan cuma lawan preman. Kalian lawan orang yang duduk di kursi empuk. Malam itu Andi dan Raka berdiri di depan papan kronologi lagi. Di bawah nama Bos de Dharma kini muncul satu lingkaran baru berwarna merah pakar dengan tanda tanya besar. Permainan baru saja naik level, ujar Andi pelan. Raka menggepalkan tangan. Dan ini bukan lagi sekadar kasus kubus scrap. Ini perang melawan jaringan gelap yang bersembunyi di balik bisnis resmi. Hujan mulai turun di luar kantor Polres. Lampu-lampu redup menyinari papan jaringan itu kini lebih rumit, lebih berbahaya. Namun di balik ketegangan itu ada satu kepastian, jejak yang mereka temukan tak bisa lagi dihapus. Karena setiap kubus besi, setiap catatan logistik dan setiap nama yang terhubung kini telah menjadi bom waktu bagi mereka yang bersembunyi di balik bayangan. Langit Bekasi malam itu diselimuti kabut tipis, hujan rintik turun pelan seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap di balik udara lembab. Di markas Satreskrim Polres Metro Bekasi suasana tak seperti biasanya. Semua mata tertuju pada satu nama di papan jaringan besar yang tergantung di depan ruangan pakar. Di bawah nama itu tanda panah merah menggara ke berbagai simpul Dharma lapak scrap, pabrik baja dan transaksi logistik gelap. Jika Dharma adalah pemain jalanan, maka Pakar adalah dalang yang mengatur dari balik tirai. Ini bukan sekadar kasus kriminal biasa, ujar Kompol Andi dengan suara pelan namun berat. Ini menyentuh orang-orang yang punya kuasa dan uang. Kalau kita salah langkah, tambah Ibda Raka, bukan cuma kasus ini yang tenggelam tapi karier kita juga. Namun keduanya sama-sama tahu mundur bukan pilihan. Pukul 21.10 Web Temintel menyampaikan laporan awal. Pakar diduga kuat adalah Rizal Haryono, Direktur Operasional sebuah perusahaan logistik scrap besar yang secara legal bekerja sama dengan beberapa pabrik baja. Namanya bersih di atas kertas, tidak punya catatan kriminal dan bahkan sering muncul dalam akara sosial daerah. Tapi ujar salah satu intel, 3 perusahaan boneka yang menerima scrap gelap dari jaringan Dharma semuanya punya rekening bayangan yang mengalir ke rekening yayasan atas nama keluarga Rizal. Andi menghela napas panjang. Inilah kenapa Dharma merasa tidak bisa disentuh. Keesokan paginya pukul 07.30 Raka dan tim berangkat ke kantor pusat perusahaan logistik milik Rizal. Bangunan kakak modern berdiri tegak di kawasan industri Karawang. Penampilan perusahaan itu tampak legal dan teratur satpam berseragam rapi, truk-truk besar keluar masuk dan papan nama perusahaan mengkilap di gerbang. Namun di ruang operasi yang tertutup dari publik, permainan lain sedang berjalan. Jangan bergerak sembarangan, ujar Andi sebelum masuk. Kita datang bukan untuk menangkap tapi untuk mengunci jalur bukti. Tim forensik digital masuk secara resmi dengan izin penyelidikan lanjutan. Setiap server log pengiriman dan catatan finansial diperiksa. Rizal sendiri keluar dari ruang rapat dengan jas biru rapi, senyum lebar di wajahnya. Wah, teman-teman polisi datang pagi-pagi, katanya tenang. Ada yang bisa saya bantu? Raka menatapnya lurus. Kami sedang menelusuri jejak logistik yang terhubung ke lapak tengah milik Dharma. Rizal tersenyum kecil. Saya tidak kenal siapa itu. Perusahaan kami legal. Semua pengiriman tercatat dan dilaporkan. Andi mendekat setengah langkah. Kami akan periksa catatan itu satu persatu. Jadi kalau Anda tidak punya hubungan apapun, tidak perlu gugup. Rizal tertawa pelan. Saya tidak gugup, Pak. Tapi saya harap Anda tahu, menuduh orang tanpa dasar bisa jadi masalah besar. Di ruang bawah kantor forensik digital menemukan file logistik paralel, catatan pengiriman scrap tanpa faktur, kode transaksi identik dengan file dari flash disk Ujang, dan yang paling menkolok inisial muncul sebagai otorisator di sebagian besar transaksi. Bukti itu langsung disegel. Wajah beberapa staf perusahaan mulai tegang. Rizal masih duduk di ruangannya menatap keluar jendela dengan tangan bersilang. Kalau Anda pikir Anda menang, katanya ketika Andi masuk, Anda lupa satu hal. Dunia ini bukan cuma soal benar atau salah, tapi siapa yang punya kuasa. Andi tidak menggertak balik. Ia hanya menatap tajam. Dan kuasa tidak akan menyelamatkan Anda ketika bukti bicara. Sore hari Polres Metro Bekasi mengajukan permintaan resmi penetapan tersangka untuk Rizal Haryono alias Pakar berdasarkan jejak transaksi digital koneksi langsung ke jaringan Dharma, saksi-saksi lapangan dan hasil forensik kubus scrap. Langkah ini tidak kecil. Begitu berita ini sampai ke publik, media nasional mulai memberitakan kasus ini sebagai jaringan kubus baja Bekasi, sindikat besar yang melibatkan orang kuat. Malam itu di ruang kerja Andi dan Raka suasana hening. Di luar jendela hujan deras mengguyur jalanan. Di dalam ruangan hanya terdengar suara tetesan air dan kipas angin berputar pelan. Kita sudah lewati batas yang tidak bisa kita mundurkan, kata Raka lirih. Andi menatap papan nama Pakar di dinding. Ya, dan justru karena itu kita harus selesaikan. Kalau benar dia punya koneksi politik dan bisnis besar, kita akan dilawan habis-habisan. Andi menatap lurus. Kalau kita takut, maka Dewi Rahmawati akan selamanya cuma jadi nama di laporan forensik. Tapi kalau kita maju, maka dia akan jadi alasan perubahan.
Beberapa jam kemudian polisi resmi menetapkan Parker sebagai tersangka utama. Surat perintah penangkapan disiapkan untuk esok dini hari. Di sebuah kantor mewah, Rizal menerima kabar itu dengan wajah tegang. Ia tidak lagi tersenyum seperti pagi tadi. Dia pikir dia bisa menyentuh saya, gumamnya lirih. Mari kita lihat siapa yang jatuh duluan. Dan di luar sana hujan deras menelan malam Bekasi. Tapi di balik kegelapan itu permainan bayangan antara hukum dan kekuasaan telah dimulai, permainan yang akan menentukan apakah kebenaran akan berdiri tegak atau tenggelam bersama besi tua. Kisah ini menunjukkan satu kenyataan yang sangat jelas: kejahatan tidak pernah berdiri sendiri, ia selalu bersembunyi di balik banyak lapisan, dari para pelaku kecil di lapangan hingga orang-orang berkuasa di belakang layar. Namun ketekunan dan keberanian orang-orang yang memperjuangkan keadilanlah yang akhirnya membuat setiap simpul kejahatan itu terungkap. Dalam kehidupan nyata, ketika kita berhadapan dengan ketidakadilan, diam saja hanya akan membuat kejahatan tumbuh subur. Tetapi jika ada orang-orang yang berani bersuara dan bertindak benar, kebenaran pada akhirnya akan muncul ke permukaan meski perlahan namun pasti. Jika Anda percaya bahwa keadilan harus disuarakan dan kisah nyata seperti ini layak diketahui lebih banyak orang, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar tidak ada satupun kebenaran yang terkubur dalam kegelapan. Setiap dukungan Anda adalah suara melawan kejahatan.